Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Bandung Barat akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi dalam akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach dan coachee. Bersama saya Agus dari SDN Sasak Saat. Saya IF Saipudin dari SDN Kanangasari. Saya Abdul Gopur dari SMK Gema Nusantara 5 Cikalong Wetan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Gopur. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak. Baik. Kita sendiri gimana? Alhamdulillah. Sekarang dalam keadaan sehat. Bapak kali ini akan mengadakan coaching ya Pak ya? Betul Pak. Dengan siapa? Nanti siang saya akan melaksanakan coaching dengan Pak Iya Pak. Oh iya, bagus. Sebelum Bapak melakukan coaching, saya akan mengamati dan melakukan memberikan beberapa pertanyaan sesuai dengan rubrik penilaian kita pada hari ini. Baik Pak, pada coaching kali ini coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan bagaimana coaching tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari Bapak. Nah, jangan lupa ya Pak, sesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Baik Pak, pertanyaan yang pertama akan saya tanyakan adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Pada coaching kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi di coaching Pak. Ya. Yang mana kompetensi di coaching itu kan yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiganya adalah membuat dan mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Oh ya bagus. Pertanyaan yang kedua ya Pak ya. Kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan yang secara spesifik ya? Kalau secara spesifik pada coaching kali ini mungkin saya akan mengembangkan itu di bagian mengajukan pertanyaan berbobot dan memberikan kehadiran penuh Pak pada coaching. Oh ya bagus. Dan pertanyaan terakhir ya Pak ya. Indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan dari coaching kali ini? Indikator untuk coaching kali ini keberhasilannya itu kalau coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri dan juga coaching bisa menemukan secara runtut langkah-langkah bagaimana mengatasi permasalahan dari coachingnya tersebut. Seperti itu Pak. Oh ya baiklah. Baiklah, pra-observasi kali ini cukup sekian. Silakan Bapak melakukan coaching. Terima kasih ya Pak ya. Ya Pak, sama-sama. Terima kasih banyak. Selamat siang Pak Gopur. Ya, selamat Gimana siang. kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik. Gimana Pak Ya sendiri? Alhamdulillah. Cuman sedikit agak ada masalah gitu. Masalah apa ya? Masalah apa Pak? Ya kalau udah ada waktunya saya ingin curhat Pak kepada Bapak. Enggak Pak, silakan. Saya kebetulan lagi free sekarang. Lagi santai nih Pak. Ayo gimana? Ya begini Pak Gopur, tentang terkait siswa ya. Setelah saya di kelas 4 itu ada satu orang siswa yang jarang sekali masuk gitu. Jadi saya bingung mesti gimana gitu menanggapi atau menghadapi siswa yang tersebut. Jadi kadang seminggu 1 kali, kadang 2 kali. Kira-kira menurut Pak Gopur bagaimana saya gitu? Jadi Bapak ingin mendiskusikan tentang siswa kelas 4 yang jarang masuk Ya, gitu ya Pak ya. Baik Pak, mungkin nanti kita diskusi saja ya Pak ya Pak. Nanti mudah-mudahan sendiri ya. Ya Pak, sebelum lanjut nih Pak kita diskusi
jadi rajin gitu Pak, rajin belajarnya. Oh iya Pak, sebelum lanjut nih Pak, kita mendapatkan solusi ya, mendapatkan solusi ataupun masalah ya, dari masalah yang Bapak sedang hadapi sekarang. Apa yang sudah Bapak lakukan atau perubahan apa yang sudah Bapak lakukan untuk menghadapi siswa tersebut? Yang mungkin saya sudah lakukan itu menyuruh kepada teman-teman itu untuk sekolah gitu Pak, untuk mengajak temannya, menyuruh mengajak orang tersebut untuk sekolah gitu Pak, itu yang sudah saya lakukan gitu. Jadi Bapak udah mencoba menyuruh teman gitu ya, teman terdekatnya. Ya, teman terdekatnya. Kalau Bapak lihat nih sekarang level dari kondisi anak ini di level berapa sih sekarang? Dari tingkat, kalau tadi kita berbicara Bapak tuh rajinnya di level berapa? Mungkin 5 gitu Pak. Level Kalau 5. 5 gitu. Jadi kurang rajin gitu. Masih kurang rajin Iya. ya. Kira-kira nih Bapak mau ditingkatkan ke level berapa untuk anak ini? Ya mungkin 7 sampai 8 apa gitu, agar lebih kerajinan tingkatan lagi gitu Pak. 7 sampai 8 lah gitu, kalau di level 7 sampai 8 itu artinya siswanya udah rajin datang ke sekolah. Ya. Baik Pak, tadi itu menurut Bapak ingin meningkatkan ke level 7 ya, Ya. dan itu dengan kalau level 7 itu atau level 7 atau 8 itu tadi seperti gimana? jadi pengen siswa itu rajin gitu Pak, minimal 10 seminggu datang ke sekolah, mengerjakan juga ya Pak, sekolah jarang gitu Pak. Jadi di tiap minggu itu ada yang bolos terus gitu Pak. Berarti kalau lihat dari yang Bapak sampaikan barusan ya Pak ya, ada ingin meningkatkan itu 2 level, dari level 5 ke level 7 dari tingkat kerajinannya. Betul ya Pak ya? Nah, kira-kira nih Pak ya, menurut Bapak langkah-langkah apa saja yang bisa Bapak lakukan untuk meningkatkan kerajinan siswa tersebut yang awalnya tadi jarang masuk sekolah sampai bisa rajin sekolah? Mungkin saya mengajak komunikasi siswanya gitu ya Pak, mengajak komunikasi dulu dengan siswanya itu bagaimana keinginan apa yang permasalahan yang terjadi gitu ya Pak. Kalau misalkan jarang sekolah itu bagaimana gitu, pengen tahu alasannya gitu ya Pak, kira-kira. Iya. Jadi Bapak mau coba dulu dengan menanyakan langsung Ya. Pak ya, ke siswanya dipanggil secara langsung, secara terbuka, ditanyakan alasannya kenapa Ya. sampai jarang sekolah Pak. Coba ya, kira-kira ada strategi lain nggak Pak untuk meningkatkan kerajinan siswa tersebut? Ya mungkin Pak, saya kalau tidak pernah sama siswanya, mungkin saya memanggil silaturahmi sama orang tuanya kali Pak. Saya memanggil, misalkan membuat surat untuk orang tuanya datang ke sekolah, mungkin berkolaborasi atau menanyakan kepada orang tuanya. Jadi ada lagi ya Pak ya, yaitu yang kedua sekarang mencoba untuk sering juga ke orang Ya, tua ya, gitu. gitu, Pak. Ditanya, kalau tadi di awal ditanya permasalahan dari Ya. siswa ke orang tuanya. Ya mungkin setidaknya orang tua bisa mendorong gitu supaya siswanya rajin sekolah gitu. Bagus Pak ya, bagus ya Pak. Nah, dari kedua langkah atau strategi yang akan Bapak lakukan nih Pak ya, menurut Bapak nih langkah yang paling nyaman, yang paling bisa dilakukan paling di jangka waktu yang terdekat ini yang paling mana kira-kira Pak? Ya, mungkin kalau siswanya sekolah, saya bisa secepatnya komunikasi dengan siswanya atau muridnya tersebut gitu Pak. Mungkin tapi kalau tidak ada masuk, mungkin saya membuat surat kepada orang tua murid tersebut gitu. Jadi langkah yang paling itu adalah memanggil siswanya Ya. terlebih dahulu ya, menanyakan Betul. secara langsung. Tapi kalau memang tidak ada respon dari siswanya, lanjut ke langkah yang kedua. Ya, mungkin seperti itu Pak kayaknya. Terus ya Pak ya, kira-kira nih Pak, dukungan atau hal apa nih yang Bapak perlukan untuk melakukan strategi tersebut Pak? Mungkin dukungannya saya berkolaborasi dengan pihak sekolah gitu, dengan misalkan
guru untuk membuat surat panggilan gitu Pak, dan menyampaikan berkomunikasi dengan temannya untuk menyampaikan suratnya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin saya menyiapkan tempat itu Pak untuk ngobrol atau ngobrol tentang kepada orang tuanya gitu. Itu seperti apa? Sudah terlihat runtut ya Pak ya, dan Bapak sudah sepertinya udah yakin nih dengan strategi dan langkah-langkah yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan level tadi level 5 ke level 7 dari tingkat kerajinan siswa yang awalnya malas menjadi rajin ya Pak. Betul. Oh ya Pak, nih memang ini juga udah jadi akhir nih Pak ya, akhir dari diskusi ini Pak ya. Apa yang Bapak sudah dapatkan dari diskusi ini? Yang mungkin Pak, dari tadi permasalahan siswa saya ya tentang kurang kerajinan, mungkin saya sudah dapat bayangan itu Pak, bisa meningkatkan dari level 5 menjadi level 7 itu ada tahapannya. Mungkin yang pertama, insya Allah saya akan memanggil siswanya atau muridnya untuk komunikasi dua arah dari hati ke hati gitu, menanyakan kepada murid tersebut. Kalau bentuk itu tidak berhasil, saya akan memanggil orang tuanya untuk berkolaborasi, meminta dukungan supaya bukan hanya di sekolah saja yang mengajak anak tersebut sekolah, tapi dari rumahnya juga dimotivasi oleh orang tuanya. Mungkin seperti itu Pak, kayaknya mah. Kira-kira nih Pak, kapan bisa dilakukan ya Pak? Mungkin secepatnya besok Pak, insya Allah. Besok udah bisa ya Pak ya? Iya Pak, saya penasaran nih Pak, hasilnya seperti apa nanti ya Pak ya? Hasilnya seperti apa nanti setelah Bapak melakukan pemanggilan terhadap siswa tadi. Oh ya, tadi namanya siapa ya? Ripan. Oh Ripan ya, mungkin nanti setelah Bapak coba menanyakan secara langsung alasannya seperti apa gitu ya. Saya penasaran nanti seperti apa. Nanti apakah dia akan ngejin atau mungkin ada hal lain mungkin ya Pak ya. Mungkin bisa nanti ya kita ketemu lagi minggu depan kayaknya bisa ya. Siap Pak Kuku, saya ucapkan juga terima kasih Pak sudah membantu saya. Tadinya saya punya masalah sendiri, jadi kebayang saya sudah ada solusinya. Oh, seperti ini jalan keluarnya. Saya ucapkan terima kasih kepada Kuku. Jangan sungkan-sungkan ya. Jika saya atau ada masalah lagi, boleh curhat kepada Bapak. Oh tentu Pak, tentu saya akan selalu gitu ya membuka pintu ya untuk semua guru-guru di sini. Kalau ada masalah silahkan kita untuk sharing dengan saya. Itu saja ya Pak ya. Mudah-mudahan rencana Bapak berhasil dan lancar. Amin. Terima kasih Pak Buput. Ya sama-sama. Saya Alhamdulillah ya, Bapak tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Ian ya. Betul Pak. Oh iya. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terhadap Bapak nih. Ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan coaching, Pak? Saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta. Pertama adalah tujuan, kedua identifikasi masalah, ketiga rencana aksi, dan terakhir adalah tanggung jawab Pak. Nah, dari alur tersebut, coaching sudah mampu atau bisa menggali potensi dari dirinya sendiri, sehingga coaching mampu secara runtut membuat langkah-langkah untuk mengatasi masalahnya. Baik Pak, menurut saya sebagai observer, proses coaching yang Bapak lakukan dengan Pak Yen sangat baik, dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta, dan juga Bapak Gopur telah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Yen, sehingga Pak Yen bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan coaching juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching Pak. Nah, dan pertanyaan terakhir ya Pak ya, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan Pak?
Untuk selanjutnya, saya ingin meningkatkan kompetensi coaching secara atau lebih mendalam lagi mungkin Pak. Saya coba dengan latihan-latihan coach atau coaching ke sejawat dan ke yang lain. Paling itu Pak. Oh ya, bagus Pak. Mudah-mudahan ya Pak ya, kedepannya bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Pak dari hari ini. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Agus, gimana kabarnya? Baik. Salam. Alhamdulillah Pak ya. Gimana kabarnya Pak ya? Alhamdulillah Pak Agus. Pada kesempatan kali ini Pak Agus, saya dengar Pak Agus akan melakukan coaching ya. Oh iya betul Pak ya. Kepada siapa Pak? Kepada Pak Gopur Pak ya. Oh alhamdulillah. Ya, yang pertama yang saya sampaikan kepada Bapak, saya akan melakukan observasi ya kepada Iya. Bapak atau mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Pak, coaching kita hari ini saya akan mengamati dan menilai Bapak dengan rubrik penilaiannya gitu kan, dengan jalur alur Tirta gitu Pak. Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu ya Pak kepada si coach, dan bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya ya Pak. Nah jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya yang pertama itu kemitraan ya Pak, proses kreatif dan memaksimalkan potensi yang ada pada coaching tersebut. Iya betul. Mungkin yang pertama yang saya tanyakan kepada Bapak, apa kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Pada coaching kali ini mungkin saya akan mengembangkan yaitu potensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Gitu ya. Seperti Ya, itu. mungkin pertanyaan yang berbobot ya Pak. Nah, yang kedua, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara lebih spesifiknya lagi gitu Pak? Oh ya. Potensi yang akan saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Oh gitu ya. Ya itu berarti pertanyaan yang berbobot ya Pak. Yang terakhir, indikator yang bagaimana yang Bapak ingin sampaikan atau diinginkan oleh Bapak tersebut? Dalam coaching kali ini mudah-mudahan coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Pak. Seperti itu. Oh, tidak ingin menemukan permasalahan dan menggalinya gitu Pak. Iya. Mungkin demikian ya Pak. Pak, observasi saya kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching. Terima kasih atas waktunya. Oh iya, sama Pak. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam. Halo Pak Gopur, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Aduh, Pak. ada apa ini? Kayak ada masalah, ada apa? Ya, Pak nih, saya sekarang lagi pikiran nih Pak dengan salah satu kelas 12 Pak. Mang, ada apa dengan kelas 12 Pak? Jadi apa ya Bapak bisa ya bisa ngobrol sebentar gitu. Oh boleh. Kayak ini gitu. Kebetulan saya saat ini lagi free Pak. Oke. Alhamdulillah. Ya. Kalau Bapak lagi santai. free, ya Pak, kalau Bapak lagi free, mungkin saya mau ini Pak, ada sedikit permasalahan sedikit di kelas Ya. 12. Pengen sharing ya Pak ya. Ya. Mudah-mudahan Bapak bisa membantu Ya, untuk memberikan solusi terhadap masalah saya. Jadi begini Pak, yang kelas 12 itu kan yang khususnya di 12 CKR ya. Jadi udah 2 materi saya berikan, tapi nilai dari kelas itu secara keseluruhan rata-rata belum mencapai KKM Pak. Kira-kira yang membuat anak-anak itu nilainya banyak yang tidak mencapai KKM itu? Nah itu juga Pak yang menjadi sebuah kebingungan buat saya Pak ya. Saya sudah mencoba memberikan pembelajaran di dalam kelas gitu kan agar mereka belajar aktif gitu, tapi hasilnya ya seperti itu. Kira-kira anak-anak 12 tersebut
tertarik tidak dengan pembelajaran yang Bapak sampaikan? Kalau lihat tertarik, untuk sebagian tertarik Pak, ya, tapi memang ada pembelajaran itu ada juga yang kelihatan ngantuk gitu Pak. Ada juga yang keluar masuk air, ya Pak. Mungkin itu kelihatan atau termasuk indikator pada tidak tertarik atau apa sih itu Pak? Biasanya Pak Gubernur pakai media atau metode apa yang biasa Pak Gubernur gunakan? Kalau metode yang saya gunakan adalah contextual learning Pak ya. Kalau medianya ya biasa pakai buku, kasih pembelajaran dalam kelas seperti itu Pak, tulis, ada kegiatan seperti itu. Mungkin Pak Gubernur sudah pernah menggunakan media atau metode yang lain? Pernah Pak, sebelumnya yang ini gitu kan di kelas sebelumnya ya saya coba menggunakan media seperti foto, video atau gambar gitu kan. Saya putar musik, ya saya juga pernah coba gitu. Yang terlibat juga pernah di kelas sebelumnya dulu. Terus hasilnya gimana? Kalau hasilnya ketika saya menggunakan alat atau media tersebut nilainya lebih bagus sih Pak daripada yang sekarang atau yang ini. Oh gitu. Jadi nilai anak-anak itu banyak yang kurang bermain karena kurang antusias ya. Sepertinya kayak gitu Pak. Kira-kira ada nggak cara lain untuk meningkatkan kemampuan anak itu supaya nilainya banyak yang di atas kakaknya selain yang tadi? Kalau cara lain, oh iya Pak, jadi saya kemarin atau sebelumnya pernah diskusi Ya. dengan teman sejawat atau rekan sejawat ya Pak ya, sama bahasa Inggris. Ya. Jadi beliau ada satu cara Pak, beliau itu mencoba untuk menambah jam pelajaran Pak, jadi pembelajaran saya itu Pak. Oh, ya. Pembelajaran Jadi, tambahan. seperti les di luar jam pembelajaran. Betul Pak, betul. Jadi Ya, dia ya, juga kayak ya, gitu ya. dan kalau di kelas yang rekan saya ini nilai bahasa Inggris bagus jadinya katanya Pak. Kira-kira menurut Pak Gubernur cara seperti yang barusan Bapak sampaikan bisa meningkatkan tidak kompetensi anak atau kemampuan anak supaya nilainya di atas KKM semua gitu. Bisa. Kalau menurut saya itu bisa Pak, bisa gitu kan karena di dalam kelas kita kasih pembelajaran mungkin ada tadi ya Pak ya ada sebuah misal di sana, tapi ketika nanti ada tambahan lagi pembelajaran ya itu bisa lebih meningkatkan pemahaman mereka yang akhirnya ketika ujian bisa meningkatkan atau hasilnya itu lebih bagus kayaknya Pak. Iya. Mudah-mudahan Pak ya metode yang barusan Bapak sampaikan, yang barusan Bapak sampaikan bisa meningkatkan kemampuan dan meningkatkan kompetensi anak-anak Bapak tersebut. Coba kira-kira siapa saja atau yang akan Bapak ajak berkolaborasi untuk menerapkan ide baru Bapak tersebut? Oh iya, karena kemarin saya itu diskusinya dengan Bu Yati ya Pak ya. Paling saya coba nanti coba berkolaborasi atau sharing terlebih dahulu dengan Bu Yati bagaimana tata caranya untuk pelaksanaan pembelajaran apa-apa tersebut. Paling beliau Pak yang bisa membantu saya untuk melaksanakan atau melakukan rencana itu Pak. Oh iya. Jadi ada ya teman Bapak yang insya Allah akan membantu Bapak untuk menerapkan ide-ide baru Bapak tersebut. Ya. Terus kira-kira kapan Bapak mau menerapkan ide yang baru Bapak sampaikan tersebut? Kebetulan nih Pak, jadwal di kelas 12 hari kan nanti hari Senin ya. Jadi hari Senin sepertinya sudah bisa saya lakukan. Baik Pak, mudah-mudahan ya dengan ide tersebut Bapak, anak-anak Bapak kelas berapa ya? Kelas 12 kompetensinya dan bisa KKM bisa lebih
meningkat lagi ya Pak ya, sesuai dengan yang diinginkan oleh Bapak. Nah, mudah-mudahan nanti saya akan tunggu kabar baiknya apakah ide yang Bapak sampaikan terapan itu akan berhasil atau tidak ya Pak ya. Mungkin karena saya hari ini akan ada meeting lagi dengan guru-guru yang lain. Saya mohon maaf ya Pak ya. Nanti ya Pak. Gak apa-apa Pak. Karena mudah-mudahan lain waktu kita bisa berjumpa lagi dan Bapak bisa membawa kabar baik tentang ide-ide baru yang Bapak sampaikan tersebut. Saya ucapkan terima kasih ya Pak ya Bapak Iya. udah menemani saya sharing gitu kan, Iya. berbagi apa pemikiran atau masalah saya di kelas. Terima kasih sudah membantu saya. Akhirnya saya udah menemukan juga ya Pak ya caranya untuk mengatasi masalah saya sendiri. Oh Ya ucapkan terima kasih. sama Pak. Mohon maaf ya. sebelumnya. Baik Pak Agus, tadi sudah melakukan coachingnya dengan Pak Bogor itu sangat luar biasa Pak, sangat jelas menentukan sesuai firpanya itu. Nah sebelum penutupan ya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ini kepada Bapak. Mungkin yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan saat melakukan coaching tadi? Apa kira-kira apa yang tadi sudah dilakukan? Oh ya. Tadi pada waktu coaching saya sudah melakukan dengan alur tirta, Pak. Menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi masalahnya tersebut. Jadi sudah menemukan solusinya ya Pak. Iya, Pak. Mungkin ya coaching tersebut saya lihat sangat bagus Pak, sudah berjalan dengan baik. Kata Bapak sudah sesuai dengan alur tirtanya juga, terus berusaha menggali Iya. dan mempertanyakan pertanyaan kepada Pak Bogor sehingga Pak Bogor bisa menemukan solusinya ya Pak. Iya. Menuliskan bagaimana yang sudah dilakukan dan bagaimana kedepannya gitu Pak. Iya. Dan ada pertanyaan terakhir Pak sebelum kita tutup, yaitu kompetisi apa ya yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil yang Bapak melakukan coaching tersebut. Untuk selanjutnya saya menginginkan coaching yang selanjutnya saya bisa lebih memahami proses proses coaching tersebut sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi Pak. Oh, itu ya paling baik Pak. Ya, mungkin kedepannya bisa lebih dikembangkan lagi ya. Iya, Pak. iya, betul, Pak. Pak. Mungkin itu saja ya Pak yang bisa saya sampaikan observasi sekarang hari ini. Terima kasih atas waktunya. Iya. Ya. Semoga sukses Pak Agus. Ya, amin. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak Yer. Salam Pak Gopur. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana sebaliknya Pak Gopur? Baik. Alhamdulillah Pak, baik. Jadi saya tuh mendengar hari ini Bapak akan melakukan coaching ya? Ya insya Allah Pak saya akan melakukan coaching. Oh, alhamdulillah ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti kegiatan coaching Bapak berjalan dengan lancar. Amin, amin. Tapi sebelum melakukan coaching, kita diskusikan dulu sebentar ya Pak ya. Saya mau membuat atau mau memberikan dulu beberapa pertanyaan kepada Bapak perihal coaching yang akan Bapak laksanakan. Tentu sebelum melakukan coaching kita akan mendiskusikan dulu nih rubrik penilaian nanti ya Pak ya. Yang pertama, apakah sudah sesuai alur kita atau belum? Yang keduanya, sudah membuat pertanyaan yang berbobot atau belum, seperti itu ya Pak ya. Dan yang terakhir, saya juga akan menilai berdasarkan rubrik itu adalah respon coaching terhadap pertanyaan-pertanyaan dari koordinator dari Bapak nanti. Tentu Bapak juga harus memperhatikan nih prinsip dari coachingnya ya Pak ya. Yang pertama adalah kemitraan, yang keduanya adalah proses kreatif, dan yang terakhir adalah memaksimalkan potensi. Nah Pak, baik, ini ada beberapa pertanyaan nih. Yang pertama adalah kompetensi apa yang ingin Bapak
kembangkan atau tingkatkan dalam proses coaching hari ini? Ya, yang pertama Pak, saya ingin tingkatkan itu sebagai mendengar aktif, lebih aktif terhadap coaching tersebut dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot mungkin itu Pak. Pak, jadi itu yang kompetensi yang Bapak ingatkan ya Pak ya. Tapi kalau yang lebih spesifik kompetensi yang mana sih Pak kira-kira? Mungkin yang pertanyaan yang lebih berbobot tersebut itu Pak. Ya. Jadi saya kembangkan diri saya itu ingin memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching tersebut. Ingin membuat atau mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira Pak indikatornya seperti apa sih Pak? Ya mungkin yang pertama itu mencari solusi atau permasalahan dari coaching tersebut itu Pak, dan langkah-langkah bagaimana mengatasi permasalahan tersebut gitu Pak. Oke, baik Pak. Nah, itu beberapa pertanyaan saya kira cukup Pak ya sebelum Bapak melakukan coaching. Ya, nanti mudah-mudahan coachingnya berjalan lancar Pak ya. Paling itu saja. Saya silakan melakukan coaching. Terima kasih Pak ya. Sama-sama Pak Bapak. Bro, terima kasih. Assalamualaikum Pak Yaya. Waalaikumsalam Pak Tus, gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Yaya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Gimana? Ada yang bisa saya bantu Pak Tus? Iya ini Pak Yaya, aduh saya ada masalah. Kemarin saya mau curhat sama Pak Gopur, tapi Pak Gopurnya lagi sibuk Pak. Oh. Saya tadi ingat siapa ya kira-kira? Oh saya pasti ingat ke Bapak. Iya, iya. Mungkin Bapak hari ini atau saat ini lagi free atau gimana Pak? Baik Pak, silakan bisa curhat, bisa lihat. Oh, iya, Pak. Jadi saya bisa bantu sedikitnya gitu Pak, Iya. permasalahan Bapak. Gimana, ada permasalahan apa nih Pak? Aduh saya bingung nih dengan anak-anak saya kelas 6. Kelas 6? Iya, jadi kalau waktu belajar itu jadi kurang fokus Pak. Itu Jadi kira-kira yang ingin dicapai Bapak itu inginkan seperti apa gitu Pak? ya yang saya inginkan anak-anak fokus dalam pembelajaran tersebut Pak. Jangan sampai ini Pak, waktu saya menerangkan hanya fokus itu, pas saya tanya tidak bisa. Seperti itu Pak. Jadi kurang fokus gitu ya? Iya, iya. Kira-kira kalau di level dinilai nih Pak, fokus siswa atau murid yang Bapak itu kira-kira kalau dinilai 1 sampai 10 di level berapa gitu Pak? Untuk saat ini Pak, paling levelnya level 5 lah Pak. Iya. Jadi bingung aduh. Kira-kira Pak Agus pengen ke level berapa gitu? Ya jangan sampai 10 lah, level 8 lah gitu Pak. Jadi inginkan ya. Naik ke 5 atau 3 ya dari Iya. berapa? Iya. Kira-kira anak-anak tertarik gak Pak tentang pembelajaran yang Bapak sampaikan, berikan gitu? Kalau saya waktu menerangkan sepertinya tertarik Pak. Ya. Tapi pas saya tanya mereka itu tidak ingat apa yang saya sampaikan Pak gitu. Lupa gitu. Iya. Oh, atau misalkan Bapak pernah melakukan atau menggunakan media lain itu pembelajarannya Pak? Saya menggunakan media dengan memakai alat peraga Pak, terus dan memang dan menggunakan media hanya menggunakan buku modul yang ada gitu Pak. Ya seperti itu. Jadi sudah digunakan ya Pak media-media itu ya? Iya, terus padahal saya kalau untuk meningkatkan kefokusan anak tersebut saya suka mengadakan ice breaking, Oh, Pak. iya. Tapi tetap aja waktu ice breaking dia fokus. Pas pembelajaran, wah udah kabur lagi Pak. Ya, kira-kira menurut Bapak ini ya ada cara lain nggak, misalkan bisa medianya atau strategi untuk menarik siswa itu kira-kira gimana Pak? Ada nggak? Begini ya, dulu waktu kelas 6 yang tahun kemarin. Oh, itu kemarin ya kemarin. Iya, Kemarin iya. ya? Pernah saya ini terus baru ingat nih. Ya. Pernah kejadian seperti itu Pak. Anak-anak itu kurang fokus, tapi setelah saya dulu pernah menggunakan medianya yang alat peraga menggunakan Infocus Pak. Oh, pakai fokus itu Pak? Ya, nah anak-anak alhamdulillah setelah saya memakai Infocus, anak-anak tertarik dan pembelajarannya itu bisa dicerna oleh anak-anak saya tersebut. Dan saya dulu pernah pembelajaran menggunakan
media-media yang ada di sekitar sekolah Pak. Jadi sekolah gitu. iya, belajar di luar sekolah seperti saya melakukan pembelajaran IPA, itu mencakup Pak. Jadi anak-anak praktek langsung mencakup pohon-pohon atau tumbuhan yang ada di sekitar sekolah. Di luar sekolah sebagai alat. Iya, alhamdulillah Pak, itu anak-anak bisa itu Pak. Kira-kira media tersebut bisa mencapai keinginan Bapak tidak ya? Yang baru saya tahu Pak. Insya Allah Pak, karena kalau saya lihat flashback Pak yang dulu saya lakukan, Ya. ternyata media tersebut bisa meningkatkan kemampuan anak dan anak-anak tersebut jadi meningkat fokusnya Pak kepada pembelajaran yang saya sampaikan Pak. Iya, iya. Kalau begitu kira-kira Pak Agus bisa menerapkan metode tersebut, media tersebut kapan nih? Insya Allah Pak, kebetulan fokusnya kemarin kemarin rusak, terus informasi dari kepala sekolah, fokusnya sehari 2 hari ke depan beres. Nah, kalau info sudah saya ambil, nanti udah beres akan saya gunakan untuk media pembelajaran olahraga di kelas saya. Jadi apa nih yang didapatkan Bapak tentang diskusi sekarang? Kira-kira tadi sudah ngobrol, kira-kira apa nih? Ya alhamdulillah Pak, aduh makasih setelah saya curhat gitu ke Bapak, apa yang tadi saya lupa itu gak teringat di kelas saya. Ya. Setelah saya curhat ke Bapak, alhamdulillah saya jadi teringat kan bahwa dulu itu saya pernah mengalami kejadian seperti ini. Alhamdulillah melalui saya curhat ke Bapak, pikiran saya jadi terbuka Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Ya mudah-mudahan Pak Agus secepatnya melakukan actionnya ya Pak. Iya, Mudah-mudahan kelihatan dampak dari media pembelajaran itu apa di siswanya seperti apa. Iya. Mudah-mudahan yang diharapkan tadi oleh Pak Agus, siswanya lebih aktif, lebih memahami, itu bisa berjalan dengan lancar. Gitu, Pak. Iya. Alhamdulillah Pak. Ada lagi Pak Agus permasalahan lagi? Alhamdulillah untuk saat ini tidak ada permasalahan Pak, hanya itu saja. Dan alhamdulillah setelah saya mengungkapkan ke Bapak, alhamdulillah sedikit demi sedikit masalah dan beban yang ada di pikiran saya bisa berkurang Pak setelah saya ngobrol dengan Bapak. Makasih banyak. Alhamdulillah ya kalau itu saya ucapkan terima kasih juga ke Pak Agus sudah sharing kepada saya, jangan suka-suka untuk sharing kembali gitu saat permasalahan. Saya juga permasalahan pasti ke Pak Agus sharing juga. Oh iya, sama-sama Pak. Mungkin hari ini Bapak ada kurang lain karena saya juga sudah beres curhat di Bapak dan saya bisa menemukan solusi yang saya terhadap masalah yang saya hadapi Pak. Ya mungkin saya pulang duluan Pak Agus. Ya. Pak ya, tadi Bapak sudah melakukan coaching dengan begitu lancar ya Pak ya. Wah, Alhamdulillah. Tadi Bapak melakukan coaching bersama Pak Agus ya Pak ya. Tadi ternyata sekali Bapak sudah keren. Nah Pak, sebelum penutupan nih Pak gitu kan, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan Pak. Pertanyaan ya. Jadi yang pertama nih Pak, pertanyaan pertama adalah apa yang sudah Bapak dapatkan atau lakukan pada saat coaching tadi Pak? Oh iya, saya yang tadi sudah melakukan coaching itu dengan menggunakan volunteer Pak ya Pak. Yang pertama itu menanyakan tujuan, terus identifikasi rencana dan aksinya bagaimana, dan melakukan bagaimana tanggung jawabnya coaching tersebut. Bisa menggali lagi kembali atau menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi tentang coaching tersebut. Ya, baik Pak, menurut saya sebagai observer proses coaching yang Bapak tadi sudah lakukan terhadap coaching atau Pak Agus sudah berjalan dengan baik gitu kan. Dan juga proses alur tirtanya juga semua tahapannya juga sudah Bapak lakukan. Nah, ini sekarang saya mau menyampaikan hasil observasinya Pak kepada Bapak sesuai indikator yang ingin Bapak tadi capai. Bapak tadi kan Bapak ingin mencapainya itu adalah ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot
berbobot seperti apa ya, Bapak sudah melakukannya gitu kan. Selain itu juga tadi Bapak kelihatan kelihatan fokus, artinya kehadiran temannya juga ada, terus juga Bapak bisa merespon, artinya kan Bapak menjadi pendengar yang baiknya juga ada di sana. Jadi kompetensi ilmu dari coachingnya sudah Bapak miliki. Nah baik Pak, dan juga tadi saya melihat kan di awal kita mengcoaching itu harus sesuai prinsip coaching dan Bapak juga sudah melakukannya. Nah paling ini adalah pertanyaan terakhir ya Pak ya, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang Bapak lakukan barusan. Mungkin kompetensi yang ingin saya lakukan lagi yaitu meningkatkan lagi cara lebih memahami lagi proses kita sehingga nanti kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Jadi bagaimana kita cara merespon, menanggapi atau mencari pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu. Itu aja mungkin dari saya seperti mengembangkan tingkatkan lagi. Oke Pak. Nah kali itu ya Pak ya. Semoga kedepannya Bapak bisa melakukan coaching lebih baik lagi daripada yang sekarang. Tapi sebetulnya tadi udah keren juga Pak ya. Tapi kedepannya coba terus latihan lagi biar potensi coachingnya semakin mantap ya Pak. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih sama-sama Pak Ibu. Demikian demonstrasi kontekstual dari kami. Semoga bermanfaat Dan menginspirasi. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.